Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan pajak. Kawan pajak ya. Di podcast perdana kita podcast nih. perdana kami Rujak 422 Ngerumpi Pajak bersama bareng KPP Pratama Bandung Tegalega. Ini podcast perdana kami ya. Iya, perdana banget episode 1 ya. Episode 1. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Rijal. Ya. Saya fungsional penyuluh di KPP Pratama Bandung Tegalega. Dan saya Dita Vega, penyuluh pajak KPP Pratama Bandung Tegalega. Kali ini kita mau bahas topik yang lagi hangat nih Mas Andi ya. Iya betul, ini mengenai program pengungkapan sukarela atau kita gampangnya sebut PPS. PPS biasa kita kenal PPS. Nah, sebelumnya nih Mas Andi, sebelum kita ngobrol, Mas Andi pernah dengar nggak sih sebuah kutipan atau ucapan dari Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati? Banyak yang ya beliau ya. Beliau pernah nih mengatakan, yang paling saya ingat, beliau pernah mengatakan begini, untuk jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Luar biasa itu. Luar biasa kan ya quote-nya. Nah, pemerintah nih sekarang Mas Andi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak lagi ngasih kesempatan bagi wajib pajak untuk lebih mencintai negeri ini melalui suatu program yang dinamakan Program Pengungkapan Sukarela. Ya, itu dia PPS gampangnya ya. Jadi PPS ini mungkin kawan pajak itu pasti sering mendengar lah, karena program ini sudah digaungkan dari awal tahun ya. Betul. Jadi meskipun mungkin belum mengerti apa itu PPS, tapi sudah mendengar kata Program Pengungkapan Sukarela atau PPS ini ya. Jadi PPS ini dasarnya ada di Undang-Undang HPP ya, atau Undang-Undang nomor berapa? Nomor 7 tahun 2021, tahun Undang-Undang 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi Betul. PPS ini merupakan salah satu aturan turunan yang ada di salah satu bab di Undang-Undang HPP tersebut. Nah, Betul. PPS itu sendiri sebenarnya adalah suatu program di mana wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan atau menyampaikan kewajiban perpajakannya yang belum disampaikan secara sukarela. Betul. Jadi mungkin kawan pajak sering lupa ya, ketika laporan SPT itu kan harusnya semua harta yang dimiliki itu dilaporkan ya. Betul. Tapi kadang lupa, misalnya saya punya mobil beli tahun berapa, lupa dilaporkan. Ya, karena mungkin hartanya terlalu banyak ya. Iya, seperti itu. Entah itu human error atau gimana. Nah, di tahun 2022 ini, jadi PPS ini berlakunya tuh dari 1 Januari sampai sampai akhir Juni ya, 2022. Nah, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan, silahkan untuk harta-harta yang mungkin terlewat, yang belum dilaporkan, untuk dilaporkan di SPT-nya melalui PPS ini. Ya. Jadi di PPS ini ada dikenal 2 kebijakan ya Mas Andi ya. Betul. Ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Untuk kebijakan 1 ini untuk wajib pajak yang sebelumnya pernah mengikuti tax amnesty. Nah, waktu tahun 2015 kan dulu ada program tax amnesty. Dulu ada tax amnesty 2015 apa 2016 ya. Ya, ini ceritanya kelanjutannya. Nah, tapi apabila ini dibedakan ya. Tax amnesty dan program pengungkapan sukarela itu berbeda ya. Jadi jangan disebut tax amnesty jilid 2. Ya. Cuman masih berhubungan, ada hubungannya. Ya, betul. Hampir mirip tapi berbeda. Nah, di kebijakan 1 ini, wajib pajak peserta tax amnesty diberikan lagi kesempatan untuk mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan waktu tax amnesty. Jadi harta perolehan tahun 2015 ke bawah itu bisa diungkapkan lagi di program PPS ini melalui kebijakan 1. Betul. Jadi kebijakan 1
itu hartanya saya nambahin ya, dari tahun 1985 sampai 2015. Jadi kalau kawan pajak ada nih misalnya beli rumah atau punya tabungan ya, pada tahun 2013. Nah itu dan belum dimasukkan ke SPT tahunannya, itu bisa diikutkan program pengungkapan sukarela atau PPS ini. Nah, yang kedua itu ada kebijakan kedua ya, atau kebijakan dua ini dilihatnya dari harta perolehannya tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi kalau misalnya beli mobil tahun 2016 belum masukkan SPT, nah, bisa diikutkan PPS. Dan PPS ini bisa diikuti berkali-kali. Jadi misalnya baru ingat nih ada satu mobil belum dilaporkan, silahkan ikutkan PPS. Besok ada keingetan lagi bisa lapor lagi ya, bisa berkali-kali disampaikan ya. Sampai batas waktu yaitu akhir Juni ini. Ya, 30 Juni ini. Makanya kita ayo sempat keburu berakhir ya masa. Iya, betul, tinggal beberapa minggu lagi nih. Iya, manfaatkan mumpung masih ada waktu. Jadi kalau memang dirasa ada yang ingin diikutkan PPS, silahkan. Bagaimana caranya? Datang aja ke kantor pajak terdekat, nanti bisa dijelaskan. Kalau mau lapor juga sama. Kalau memang kesulitan melaporkan sendiri, silahkan datang ke KPP terdekat, nanti dibantu. Banyak petugas yang bisa bantuin ya. Nah, dan untuk kali ini di podcast perdana ini kita akan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh wajib pajak terkait PPS ini kayak. Jadi kita sudah mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh wajib pajak yang masuk ke kami melalui WA, melalui telepon atau ketika konsultasi. Nah, akan kami sampaikan di sini pertanyaan dan jawabannya. Ya. Semoga di podcast ini kita bisa mewakili seluruh pertanyaan umum yang biasa ditanyakan ya. Kita bahas di sini bareng-bareng. Kalau memang ada mungkin yang belum terjawab, silakan konsultasi aja langsung. Nanti nomor telepon KPP Pratama Bandung Tegalega akan kami di deskripsi ya, bisa cantumkan di description box. Description box, oke. Kita mulai aja mungkin ya. Langsung aja kita bahas pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini yang paling mendasar ini ya. Apa yang dimaksud dengan program pengungkapan sukarela? Itu tadi yang seperti di awal saya jelaskan, kalau program pengungkapan sukarela adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui dua kebijakan. Yang pertama kebijakan 1 dan yang kedua kebijakan 2. Secara umum kebijakan 1 itu adalah untuk wajib pajak peserta teks amnesti yang memiliki harta perolehan tahun 85 sampai 2015 dan hartanya tersebut belum dilaporkan pada saat SPT tahunan 2015. SPT tahunannya belum dilaporkan. Kemudian untuk kebijakan 2 itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta perolehan tahun 2016 sampai 2020, kemudian harta tersebut belum dilaporkan di SPT tahunan 2020-nya. Itu jadi kuncinya adalah di harta dan di SPT. Ya. Ketika punya harta sudah masuk SPT belum? Harusnya kalau masuk, ya kan? Kalau belum, nah itu silahkan PPS-nya dimanfaatkan. Seperti itu. Nah, kalau untuk periodenya PPS ini dari awal Januari ya sampai akhir Juni. Okay. Nah, terus banyak juga yang nanya ini syarat utamanya apa nih untuk bisa ikut PPS ini? Syarat utamanya yang pertama pasti punya NPWP. Nah, jadi kawan pajak kalau belum punya NPWP silahkan daftarkan dulu, aktifkan. Atau mungkin NPWP-nya tidak aktif, silahkan aktifkan dulu NPWP-nya. Biasanya gitu ya, sudah punya NPWP tapi ternyata statusnya belum aktif. Iya, gitu. Banyak yang kami temukan seperti itu. Jadi sudah
punya penghasilan, sudah beli banyak rumah, bisa beli kendaraan, tapi SPT-nya tidak pernah lapor. Iya, banyak. Bahkan mungkin ya itu tidak punya NPWP. Iya. Jadi Nah, syarat itu utama yang paling utama yaitu punya Punya NPWP NPWP, sebagai betul. identitas untuk ikut PPS ini. Betul. Sekarang kan bikin NPWP itu bisa online ya, bukan bisa, memang online. Memang online. Jadi Wajib. lewat irek.pajak.go.id. Ya. Jadi bisa di rumah bikin NPWP, silahkan masuk ke irek.pajak.go.id. Nah itu nanti silahkan didaftarkan NPWP-nya. Mudah banget ya, mudah banget, cukup lampirkan KTP untuk orang Lampirkan pribadi. Nah, untuk yang kedua adalah sudah melaporkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan tahun 2020. Sudah lapor SPT Sudah tahunan lapor SPT, 2020. betul. Jadi dua tadi punya NPWP dan lapor dulu SPT tahun 2020-nya. Jangan sampai jadi apa namanya? Sudah punya NPWP tapi SPT 2020-nya belum dilaporkan. Belum bisa ikut Belum ya. PPS. Jadi SPT 2020-nya harus dilaporkan dulu. Ya, seperti wajib itu. disampaikan. Nah, oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang dapat mengikuti PPS ini? Nah, Teh Vega. kalau pesertanya untuk PPS ini kan ada 2 kebijakan ya Mas Andi ya. Betul. Yang kebijakan pertama itu bisa dilakukan oleh wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak badan dan orang pribadi tersebut tentunya harus sudah mengikuti tax amnesty. Nah, jadi kalau nggak ikut TA nggak bisa ikut nih PPS yang kebijakan 1. Tapi kalau untuk kebijakan 2, walaupun dia belum ikut tax amnesty, bisa ikut PPS tapi hanya orang pribadi saja. Betul. Oh, jadi badan ini ya, badan Kalau badan- untuk kebijakan 2 dia Ya. masih belum bisa. Belum bisa. Atau tidak bisa ya, bukan belum, tidak Ya, bisa. tidak bisa karena cuma bisa masuk yang kebijakan Ya, 1. badan hanya bisa mengikuti yang kebijakan 1 ya, kebijakan 2 tidak bisa. Terus kalau orang pribadi bebas ya, bisa 1, 2, tapi yang tadi yang 1 harus ikut tax amnesty Tax dulu ya. amnesty, ya. Nah, terus banyak juga pertanyaan tentang kalau salah gimana nih, bisa disampaikan lagi enggak atau enggak? Ada lagi yang ketinggalan hartanya yang tadi ya, yang udah Iya. dibahas. Gimana bisa dimasukin lagi enggak? Tentu saja bisa selama periodenya masih masuk, yaitu sampai akhir Juni. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang TPG punya misalnya ya mobil gitu 3 Wih. yang belum dilaporkan SPT-nya ya, ada 3. Nah, satu diikutkan PPS, ternyata masih ada 2 yang belum. Baru keingetan, oh iya saya kan punya 2 mobil lagi ya. Oh iya. Silahkan. Silakan bisa disampaikan lagi ya. Ikutkan Ayo, lagi lapor. PPS-nya. Jadi bikin tiga laporan PPS. Nah, jadi bisa berkali-kali, kita tidak membatasi ya. Iya. Kalau misalnya besoknya, oh ternyata saya ada rumah yang belum, bikin Bisa, laporan iya. keempat. Kalau di SPT tahunan kita kenalnya dengan SPT pembetulan. Betul. Kalau PPS itu penyampaian ke 1, ke 2, ke 3 Iya. gitu ya. Jadi tidak membatasi ya, itu sampai banyak juga silahkan. Cuma yang diperhatikan waktunya hanya sampai akhir Juni. Betul. Kalau sudah melewati Juni, maka meskipun kita lapor PPS pasti ditolak secara sistem. Iya, karena sudah tidak dibuka ya. Berapa minggu lagi ya? Maka silahkan kawan pajak jangan sampai terlambat. Iya. Sisa beberapa menghitung hari ya sekarang ya. Tinggal tarik. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana nih, Nah. Vega? Pertanyaan selanjutnya, jika WP sedang diperiksa, apakah bisa ikut PPS? Nah, sesuai aturan yang berlaku, jika wajib pajak sedang diperiksa, dilakukan penyelidikan atau dibukper, bukti permulaan itu tidak bisa ikut PPS nih. Iya, sayangnya. soalnya kan enak banget ya, kita udah ketemu nih wajib pajak ada kesalahannya, ada fraud mungkin. Nah, tiba-tiba dia ikut PPS. Jadi pemeriksaannya sia-sia dong. Iya, Nah, ditebus, iya. ditebus kesalahannya nggak bisa ya. Negara sudah mengeluarkan sumber daya ini untuk memeriksa, ternyata dia Iya. mengikuti PPS
jadi tidak jadi periksa. Nah, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa. Jadi untuk wajib pajak yang diperiksa tidak bisa mengikuti PPS. Betul. Jadi meskipun nanti misalnya ikut PPS udah masuk, tapi ternyata sedang diperiksa, itu nanti akan gugur. Bisa dibatalkan Iya, ya. bisa dibatalkan karena ternyata sedang diperiksa. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, apakah harta di luar negeri yang belum dilaporkan harus dibawa kembali ke Indonesia? Nah, ini untuk harta di luar negeri ya. Apakah dia harus dibawa ke dalam negeri gitu? Betul, harta kan nggak cuma yang di dalam negeri kan, Ya, kita wajib betul. pajak biasanya punya juga nih aset nih di luar negeri. Ya. Nah, Jadi itu gimana? semisal gitu punya tabungan di Singapura. Nah, kita lihat lihat ininya, pilihan wajib pajaknya. Apakah dia mau dimasukkan ke dalam negeri atau tidak? Jadi itu sesuai pilihan wajib pajak. Cuma konsekuensinya tarifnya berbeda. Tarifnya berbeda. Nah, pertama kita lihat dulu nih, dia masuknya kebijakan 1 apa kebijakan 2. Misalnya tabungannya ini punyanya itu tahunnya tahun 2017 lah. Nah, itu kan masuk ke dalam kebijakan 2 ya. 2. Nah, di kebijakan 2 ini ada 3 tarif. Tadi 12, 14 sama 18. Maksudnya gimana? Kalau semisalnya dia mau dapat atau kawan pajak mau dapat tarif yang 12% yang paling rendah untuk kebijakan 2, itu hartanya itu wajib ya dimasukkan ke dalam negeri dan diinvestasikan. Istilahnya kalau di kami itu direpatriasi Ya, ya, repatriasi, dikembalikan dimasukkan ke dalam negeri, kemudian diinvestasikannya ke surat berharga surat negara berharga atau energi terbarukan. Itu 2 ini ya. Nah, kalau misalnya wajib pajaknya, saya nggak mau investasi tapi tabungannya nggak apa-apa deh, saya masukkan ke dalam negeri gitu, ditabungnya di tabungan BUMN dalam negeri. tapi nggak diinvestasiin. Iya, tidak diinvestasikan, itu dapat tarifnya 14%. 14%. Betul. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak mau dimasukkan ke dalam negeri, mau Biarin di aja Singapura gitu, di aja, luar ya. itu dapat tarif yang paling tinggi, yaitu 18%. Nah, jadi itu dikembalikan ke pilihan kawan pajak masing-masing. Cuma ya itu tadi ada perbedaan tarif ya. Kalau untuk kebijakan 1 tarifnya itu 6, 8 dan 11. 6, 8 dan 11. Betul. Perlakuannya sama sih seperti tadi. Apakah mau diinvestasikan atau mau direpatriasi saja atau Dibiarkan tidak saja di luar negeri. Betul. Nah, Tentu saja kalau dibiarkan kan tarifnya lebih tinggi Tarifnya ya, lumayan sayang ya. mending dibalikin ya ke Indonesia terus diinvestasiin, lumayan kan buat ya kalau dari misalnya tabungannya nilainya 100 juta berarti 18 juta ya yang harus dibayarkan kalau misalnya tidak mau direpatriasi dan diinvestasikan. Iya. Oke. Terus Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ada juga yang nanya, apabila wajib pajak tidak pernah melapor SPT nih, apakah bisa mengikuti PPS? Boleh Boleh aja. mengikuti PPS jika belum melapor SPT tahunan, tapi SPT tahunan yang 2020 wajib hukumnya untuk disampaikan. Iya, tadi Jadi, yang udah dibahas ya. Yang dibahas ya. Jadi meskipun sebelum-sebelumnya nggak pernah nih lapor SPT, laporannya nggak masuk, yang 2020 aja sampein dulu, baru ikut PPS. Jadi misalnya punya NPWP tahun 2010 nggak pernah lapor SPT. Iya, banyak ya. Itu nggak apa-apa. Yang sebelum-sebelumnya tidak wajib dilaporkan, tapi yang tahun 2020 saja untuk wajib dilaporkan untuk jika pengen mengikuti PPS ini. Seperti itu. Dan tambahan sedikit untuk laporan di tahun 2020-nya itu harta yang mau diikutkan PPS jangan dimasukkan dulu nih ya. Jadi di laporan SPT 2020-nya dilaporkan aja hartanya yang perolehannya itu memang dari tahun 2020. Seperti itu. Jadi untuk yang harta misalnya rumah yang diikutkan PPS tahun 2016 misalnya ya, di SPT 2020-nya
tidak perlu dimasukkan. Tidak perlu dimasukkan Nanti dulu. di SPT tahun 2022 yang dilaporkannya ini tahun depan ya, di tahun 2023 itu wajib masuk. Jadi Dianggap sebagai perolehan harta di tahun 2022 ya. betul. Jadi untuk 2020 cukup harta yang tahun 2020 aja nggak apa-apa. Yang di PPS kan nanti wajib masuknya di tahun 2022. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaannya ini lumayan ini ya. Harus menggali lagi peraturan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah setelah mengikuti PPS pasti tidak akan diperiksa? Oh. Gimana Minta menurut kepastian TVG nih ya? WP. WP-nya minta kepastian. Iya, Belum tentu. belum tentu ya. Tidak bisa menjamin kita juga ya. Jadi buat apa ikut PPS? Eh, Coba jelaskan TVG. Tentu saja wajib pajak yang ikut PPS pasti mendapat manfaat seperti tidak akan untuk kebijakan 1 yang peserta TA tidak akan kena tarif kenaikan yang 200% ya di Undang-Undang Teks Amnesti. Kemudian juga mendapat manfaat tidak akan diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai 2020 bagi peserta yang ikut kebijakan 2. Jadi harta yang diikutkan PPS itu tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan. Tapi jika DJP menemukan harta lain selain yang diikutkan di PPS tersebut, nah itu juga bisa jadi objek pemeriksaan. Iya, jadi kita lihat ininya, hartanya. Kalau punya 3 harta, 2 harta yang diikutkan PPS, nah 1 lagi masih disembunyikan. Ketahuan, tetap diperiksa Tetap atas bisa, harta ya. yang disembunyikan itu. Tapi untuk 2 harta yang sudah diikutkan PPS itu aman, tidak bisa dijadikan sebagai dasar kami untuk memeriksa Periksa gitu. atau Jadi penyelidikan ya. jadi silahkan diungkapkanlah sebenar-benarnya, Ya. jangan disembunyikan, karena kalau disembunyikan ketahuan ya tetap Malah ada kena lagi, konsekuensinya. gitu. Ya. Mending diungkapkan saja Betul, seluruhnya. itu makanya udah dikasih kesempatan untuk ngikuti PPS ini, jadi jangan disia-siakan gitu. Kalau kita belum tentu akan ada lagi program-program seperti ini ya. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa ini pertanyaannya? Apakah seluruh wajib pajak ini harus atau wajib mengikuti PPS? Dari judulnya aja kan program pengungkapan sukarela ya. Ya, Ada kata sukarela. sukarelanya. Kalau sukarela berarti tidak wajib Berarti ya. Itu jadi kita lebih mengedepankan menghimbau kepada yang wajib pajak yang mungkin tadi terlewat atau itu silahkan ikut PPS. Karena sebenarnya sistem perpajakan di Indonesia ini kan sebetulnya sistem self assessment Iya, ya. betul. Jadi wajib pajak sendiri yang harusnya Melaporkan, melaporkan, betul. menghitung, menyetor. Jadi punya kesadaran sendiri itu harusnya dari wajib pajaknya. Iya, kita sebagai petugas pajak itu memastikan bahwa apa yang dilaporkan oleh wajib pajak itu sudah sesuai. Hanya Seperti itu. mengawasi seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada apa lagi nih? Nah, kalau bisa misalkan baru bikin NPWP-nya itu di tahun 2022, apakah dia bisa ikut PPS nggak? Tentu bisa. Bisa. Tentu bisa. Jadi tapi kalau baru mempunyai NPWP, dia tidak bisa ikut yang kebijakan 1. Oh, pasti nggak bisa karena Iya. kan teks amnestinya juga pasti belum ikut Iya. kan tahun 2015. Betul. Jadi dia bisanya ikut yang kebijakan 2. Jadi seperti tadi mungkin kalau baru punya NPWP tahun 2022, laporkan dulu SPT 2020-nya. Setelah punya NPWP, laporkan SPT. Tahun 2020 baru ikut PPS gitu. Jadi tetap nanti ada tahapannya ya. Bikin NPWP, lapor SPT, baru PPS. Jadi bisa sih jawabannya ya. Bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini lumayan panjang nih pertanyaannya ya. Panjang ya. Jika mempunyai aset perolehan tahun 2020 berupa uang tunai
yang diikutkan dalam PPS dan telah mendapatkan surat keterangan atau kita singkat SKET, yang mana nanti semua harta atau hutang yang akan dimasukkan ke dalam SPT 2022 sebagai aset baru, tetapi pada tahun 2021 uang tunai tersebut digunakan untuk membeli properti. Nah, apakah properti tersebut tetap dimasukkan ke dalam SPT 2021? Oke, jadi WP ini mengikuti PPS, tapi PPS-nya itu atas uang tunai. Uang tunai yang mungkin perolehannya 2020 ke bawah ya, di atas 2015. Nah, tapi tahun 2021 uang itu dia gunakan untuk membeli aset properti ya. Nah, itu bagaimana nih perlakuannya? Lapornya ya? Jadi tetap dimasukkan si rumahnya itu. Dimasukkan sebagai aset di SPT? Iya. Jadi tetap dimasukkan, cuma mungkin nanti di SPT-nya diberi keterangan bahwa rumah ini dibeli dengan dengan uang berdasarkan dari TA. Ya, senilai ini yang sudah mendapatkan SKET nomor segini gitu. Jadi dirinci saja nanti. Jadi tetap dilaporkan, tapi diberi keterangan tambahan. Betul. Jadi SPT itu kan filosofinya keadaan sebenarnya bagaimana gitu. Kalau memang uangnya sudah berubah menjadi aset, masa kita tetap melaporkan uang kan pada sudah berubah gitu ya. Jadi tidak keadaan sebenarnya aja seperti keadaan apa terakhir, gitu. Cuma ya, dikasih keterangan gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada yang pihak DJP yang bertanya, ini rumah dari mana? Oh Pak, saya rumah beli pakai uang ini yang sudah diikutkan PPS. Ya. Seperti itu. Seperti itu Teh Vega. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kemudian ini juga kapan paling lambat nih untuk yang tadi kalau hartanya ada di luar negeri mau dibalikin ke Indonesia itu paling lambat kapan? Nah, untuk harta yang direpatriasi atau dikembalikan ke Indonesia itu ada batas waktunya, yaitu tanggal 30 September tahun 2022. Jadi jika sudah dilaporkan nih hartanya nih mau dibalikin ke Indonesia kok, oke dibalikin, tapi ada batas waktunya ya sampai 30 September 2022. Ya, jadi kawan pajak dikasih waktu 3 bulan untuk memasukkan harta yang di luar negeri ya ke dalam negeri. Jadi 3 bulan waktunya. Kalau lewat, hati-hati, ada konsekuensinya. Karena istilahnya ketika kawan pajak sudah ngikuti PPS, udah atas harta luar negeri, itu sudah komitmen, sudah memberikan janji bahwa saya akan memasukkan harta ini ke dalam negeri. Tentunya kalau nggak dibalikin akan ada tambahan sanksi ya, ada konsekuensinya ya. Nah, ini kelanjutan dari yang ini, dari harta ini. Kapan paling lambat wajib pajak menginvestasikan harta bersihnya pada kegiatan usaha yang dalam negeri dan energi terbarukan. Jadi tadi kan repatriasi lalu investasi. Nah, setelah direpatriasi batas waktunya itu September 2022, untuk investasinya sendiri itu dikasih waktu sampai 1 tahun. 1 tahun. Sampai 30 September 2023. Jadi setelah repatriasi kasih waktu setahun lagi untuk investasi. Jadi dikasih waktu untuk milih-milih lah, silahkan mau diinvestasikan kemana. Selama setahun itu bisa survei dulu ini mau diinvestasi kemana ya. Yang penting jangan lewat waktunya 30 September 2023, harus sudah diinvestasikan. Nah, masih ada lanjutannya ini ya pertanyaannya. Nah, investasi harta bersih tersebut serta yang melalui energi terbarukan atau SBN itu harus dilakukan paling lama selama berapa tahun. Nah, jadi jika hartanya tersebut sudah diinvestasikan ke surat berharga negara, ke energi terbarukan ya, itu harus di-keep atau disimpan investasinya paling lama 5 tahun sejak
diinvestasikan? Paling singkat. Paling singkat, paling lama, maaf. Paling singkat 5 tahun. Jadi harus di-keep dulu ya selama 5 tahun itu. Tapi nggak harus di satu itu aja yang sama investasinya. Misalkan pertama diinvestasikan dulu ke SBN, terus sebagian kita investasikan ke yang lain, itu boleh juga. Boleh jadi nggak juga. harus, tapi tetap dalam paling singkat 5 tahun. 5 tahun. Jadi wajib ya itu 5 tahun, tidak boleh kurang gitu. Ya. Seperti bahasa undang-undang itu paling singkat 5 tahun. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. selanjutnya. Banyak juga ini ya pertanyaannya. Jika WP telah menyatakan akan mengalihkan harta bersih ke dalam negeri, namun realisasinya itu melebihi tanggal 30 September 2022. Nah, sanksi apa sih yang akan dikenakan? Nah, seperti tadi yang kami sampaikan ya, kalau batas waktu untuk untuk repatriasi itu 30 September 2022. Kalau misalnya 1 Oktober nih baru dia repatriasi, itu kan sudah melebihi ya, meskipun beda 1 hari, itu ada konsekuensi ya, ada sesuai di aturannya. Ini agak banyak sih ini ya. Ini intinya itu kena sanksi tambahan. Betul, kena sanksi tambahan. Kalau ada 2 skema sih, Mas Andi. Jadi Gimana? kalau DJP menerbitkan SKPKB atau Ya. surat keterangan pajak, surat ketetapan pajak, ketetapan pajak, kurang bayar, itu akan ada sanksi tambahan, PPh final tambahan. Nah, ada juga jika WP-nya itu mengungkapkan sendiri. Jadi bayar, saya sadar nih saya telat, jadi saya ungkapin aja sendiri. Itu sanksinya tentu lebih kecil dibanding kalau DJP yang menemukan. Kalau yang ketahuan ya. Jadi kita ngasih kesempatan lah kepada yang kan saya lupa memang kemarin sibuk. Jadi saya ngungkapin memang saya terlambat. Oke, kami terima, tapi ya tetap ada sanksinya. Cuma sanksinya lebih rendah ya dibandingkan sama yang ketahuan. Kalau untuk yang mengungkapkan sendiri itu berapa, TVK? Kalau WP-nya menyetorkan sendiri, itu sanksinya 3% bagi hartanya yang tadi diinvestasikan direpatriasi, kemudian diinvestasikan ke SBN dan sebagainya. Kemudian jika hartanya dikembalikan namun tidak diinvestasi, sama 3% juga. Tapi kalau ternyata tidak jadi dikembalikan, maka 4% tarifnya. 4% atau 6% ya? 4. Oh, Maaf, 6 ya. 6 sih kalau tidak ini ya. 6%. 6%. Nah, jadi sudah bayar tadi PPS. Nah, nanti ada denda tambahan yang nilainya tadi 3% sampai 6% ya. Jadi kami harap sih kawan pajak jangan sampai lah, kalau sudah berkomitmen silakan, penuhi ya janjinya, sudah janji ya penuhi janjinya. Jadi jangan sampai tidak menepati janji, nanti kena daripada denda. kena denda lagi. Dan kalau memang sudah lupa atau ya silahkan ungkapkan sendiri, daripada kalau ketahuan sanksinya lebih berat lagi tadi. Tidak kalau mengungkapkan sendiri kan 3-6 ya. Ya. Beda lagi kalau Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menemukan. Itu 4,5 sampai 7,5%, lebih tinggi ya berarti. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, pengusaha sudah punya NPWP tahun 2013, tapi belum melaporkan SPT tahunan OP sampai 2021. Nah, dan dia mempunyai aset yang diperoleh tahun 2016, 18, dan 2019. Apa yang harus dia lakukan? Nah, itu tadi yang banyak kasusnya wajib pajak udah punya NPWP tapi acuh dengan kewajiban perpajakannya ya seperti itu. Jadi SPT-nya itu nggak pernah nih dilaporin, tapi tentu punya harta dari mana-mana kan banyak ya. Nah, itu gimana? Itu bisa ikut PPS
melalui kebijakan 2. Kalau tadi di pertanyaan di perolehan harta 2016, 18, 19 Iya, kalau lihat hartanya ya, itu tahun masuk perolehannya ke ya. kebijakan 2. Jadi yang pertama harus dilakukan tetap lapor SPT tahunan SPT 2020, kemudian baru harta yang diperoleh tahun 2016, 18 dan 19-nya itu diikutkan dalam PPS. Ya, Seperti jadi itu. hartanya yang tadi terlewat itu di 2020 tidak perlu dimasukkan ya. Nanti Ya. pas setelah PPS baru di SPT tahun 2022 dimasukkan yang tadi 3 harta itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya apa Selanjutnya. TPK ya? Apakah tanggal kita mengikuti PPS merupakan tanggal yang tercatat di DJP sebagai tanggal kepesertaan PPS? Jawabannya tidak. Bukan Kenapa? berarti ya? Iya, jadi apa? Secara aplikasi ketika kita melaporkan PPS-nya, nanti kan kita ngedownload filenya terus kita submit. Nah, hasil akhirnya adalah SKET atau surat keterangan ikut PPS. Nah, tanggal yang di SKET-nya itu adalah tanggal keikutsertaan PPS. Betul. Dan SKET-nya itu bisa jadi tidak langsung keluar ya. Ada jeda mungkin. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya ikut PPS-nya melaporkannya itu pada akhir Juni, SKET-nya keluarnya 1 Juli. Nah, itu bisa dianggap terlambat ya, karena tanggal dasarnya itu tanggal SKET. Jadi jangan mepet nanti kalau mau ikut PPS. Jangan di akhir, tapi diusahakan ya tanggal-tanggal sekarang ini kalau mau ikut PPS. Lebih cepat lebih baik ya Mas Andi. Iya, lebih cepat lebih baik daripada terakhir ternyata SKT-nya keluarnya besok. Wah, sama saja bohong itu. Telat nggak? Oke, Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. pertanyaan selanjutnya. Jika sudah ikut PPS dan SKET-nya sudah keluar di bulan Januari 2022, apakah di SPT tahunan 2021 aset tersebut sudah boleh dilaporkan dalam SPT tahunan 2021-nya? Nah, ini ya, untuk aset atau harta yang diikutkan dalam PPS itu akan dianggap sebagai harta perolehan tahun 2022. Jadi, harta yang diikutkan di PPS dilaporkan nanti di SPT tahunan 2022 yang tadi juga sudah dijelaskan. Jadi dilapornya di tahun depan. Iya, jadi nanti tahun 2022 ketika lapor SPT baru dimasukkan. Jadi 2021 tidak perlu dimasukkan, nggak apa-apa itu. Seadanya dulu aja gitu ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Untuk peserta PPS yang melakukan deklarasi, apakah ada kewajiban laporan terpisah? Dan setelah PPS tidak investasi dan surat keterangan sudah keluar di Januari 2022, apakah WP dapat langsung menjual aset tersebut dan aset berubah menjadi tabungan atau deposito, dan apakah harta tersebut dapat dihibahkan? Banyak sekali nih pertanyaannya. Panjang sekali pertanyaannya ya. Intinya jika hartanya itu udah diikutin PPS, udah keluar juga suketnya, tapi mau diubah bentuk atau mau dijual atau mau dihibahkan, nah itu gimana? Itu boleh. Jadi tadi sih ketika sudah udah ikut PPS, untuk pelaporannya tadi wajibnya di SPT 2022 ya. Jadi tidak usah ada laporan tambahan. Nah, untuk hartanya ya, kan tadi sudah ada yang nanya tuh, saya punya uangnya itu saya belikan rumah. Itu bagaimana, boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya udah ikut PPS atas harta tabungan, mau dibelikan rumah setelah diikutkan PPS, ya silahkan, itu bebas. Tapi ya tadi di SPT-nya silahkan diberikan keterangan. Misalnya kalau beli rumah pakai uang PPS, ya dikasih keterangan bahwa rumah ini dibeli dengan uang yang sudah ikut PPS kan, dengan nomor SKET berapa gitu. Pokoknya yang mendetail gitu. Jadi kita tahu nih
asal-usulnya asalnya. harta tersebut. Kalau tidak dikasih keterangan, nanti kita akan bertanya-tanya ini uang dari mana, beli rumah. Padahal kan sudah uang yang sudah diikutkan PPS. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya ya boleh. Silahkan. Oke. Kita lanjut. Wah, ini beberapa pertanyaan lagi ya. Sepertinya bentar lagi juga habis. Nah, ada pertanyaan, jika ada satu rekening bank yang belum dilaporkan pada saat teks amnesti 2015 sebesar 100 juta, kemudian pada tahun 2020 saldo rekening bank tersebut berubah menjadi 200 juta. Apakah harus dilaporkan di PPS dan berapa saldo yang harus dilaporkan? Nah, jadi ada 100 juta belum diikutin TA. Ya, yang ikut kebijakan 1 ya kalau lihat tahunnya ya. Lalu dapat uang lagi ya kayaknya sepertinya. Bertambah lagi nih uangnya lagi. di tahun 2020 jadi 200 juta. Nah, kalau seperti ini sebetulnya dia kan yang TA itu ada harta yang ketinggalan. Nah, itu dia bisa ikut ke kebijakan 1 untuk melaporkan harta yang 100 juta perolehan tahun 2015 tersebut. Jadi harta yang 100 juta dilaporkan di PPS kebijakan 1, kemudian menyampaikan lagi untuk yang perolehan di 2020 sebesar 200 jutanya. Mungkin 100 juta ya. Oh iya, sisanya ya nilai yang dapat uangnya 100 juta. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kita bisa ikut berkali-kali ya. Bisa ikut kebijakan 1, satu wajib pajak bisa ikut kebijakan 1, bisa ikut kebijakan 2. Lihat hartanya. Jadi karena dia mendapat hartanya yang 100 juta pertama itu di 2015 tahun berarti ikut kebijakan 1. Nah, yang kedua dia dapat harta lagi atau tabungannya bertambah lagi 100 juta pada tahun 2020, ikut kebijakan 2. Jadi meskipun satu rekening, tapi kita melihat kapan perolehan hartanya. Kalau perolehan hartanya masuk ke kebijakan 2 ya diikutkan di kebijakan 2 begitu. Jadi kita nggak ngelihat itu rekeningnya sama, padahal kan perolehannya kita berbeda. Lihat gitu. Tahun perolehannya. Iya, jadi kita ngelihat kapan sih perolehannya, itu yang kata kuncinya itu, kapan perolehannya. Oke, terus kita ada pertanyaan apa lagi nih? Wajib pajak orang pribadi sudah ikut teks amnesti. Oke. Memiliki mobil di tahun 2015. Nah, atas mobil itu belum balik nama. Jadi masih atas nama penjual ya. Nah, baru dibalik namanya itu pada tahun 2020. Jadi biasanya kalau sudah habis STNK-nya ya itu baru balik nama ya. Sekalian memang gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, mengingat pemilik akhir mobil dan pemilik yang terdaftar bukan orang yang sama, itu perlakuannya gimana? Ya, itu diikutkan kebijakan 1 atau kebijakan 2. Jadi mobilnya kan memang beli tahun 2015. Tapi secara hukum karena balik namanya tahun 2020, nah ini ikut kebijakan 1 apa ya? Ikut kebijakan 2. Nah dia kalau TA ya? Sudah ikut TA, jadi dia bisa ikut kebijakan 1 sih. TPK mau jawab? Boleh. Nah, kalau kondisinya seperti itu, sebenarnya kepemilikan yang dianggap di sini adalah kepemilikan sebenarnya, tidak melihat apakah sudah dibalik nama atau belum. Jadi kepemilikan sebenarnya kan sudah diperoleh dari 2015 ya. Jadi harusnya itu hartanya masukkan juga ke teks amnesti waktu tahun 2015 lalu. Seharusnya ya. Seharusnya. Nah, dalam hal ini berarti masuknya ke skema yang kebijakan 1 karena sudah dimilikin dari tahun 2015. Ya, dan nilai lebih untung juga ya. Tarifnya kan lebih kecil kebijakan 1 dibandingkan kebijakan 2. Jadi kita seperti tadi saya bilang, kalau prinsipnya kita lapor SPT itu keadaan realnya bagaimana gitu. Realnya kan memang mobilnya sudah berpindah tangan ya, sudah dia pakai. Jadi dia
ikutnya kebijakan satu. Kebijakan Oke. Pertanyaan Pertanyaan selanjutnya, Oke. apabila wajib pajak sudah dilakukan pemeriksaan, apakah bisa mengikuti PPS atas harta yang belum dilaporkan? Mungkin kawan pajak ini sudah diperiksa ya, Mm-mm. periksa dan sudah keluar hasilnya. Hasil pemeriksaannya Betul. berupa SK, surat ketetapan pajaknya Ya. sudah keluar. Nah, apakah boleh ikut PPS? Oke, untuk wajib pajak yang sedang diperiksa, jika hasil ketetapan pajaknya sudah keluar, itu boleh mengikuti PPS. Tapi kalau masih dalam proses pemeriksaan atau bukper penyelidikan itu tidak bisa mengikuti PPS seperti itu. Ya, jadi kalau sedang pemeriksaannya itu Sedang. masih berlangsung, itu dia atau kawan pajak tidak bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ya. Tapi kalau sudah selesai, sudah keluar surat keputusannya, nah ternyata ada harta yang masih tersembunyi lah, masih disembunyikan, boleh dikasih kesempatan untuk mengikuti PPS asas harta yang belum diperiksa itu. Jadi silahkan diungkapkan gitu, jangan sampai nanti ketahuan lagi gitu. Kalau ketahuan lagi kan akan dilakukan pemeriksaan lagi. Ya, kena sanksi lagi. Betul. Jadi jawabannya kalau sudah selesai boleh ikut PPS. Tapi kalau masih berlangsung tidak bisa ya. Jadi meskipun nanti misalnya sudah melaporkan ikut PPS, ternyata nanti kami cek sedang pemeriksaannya masih berlangsung, maka gugur gitu untuk pelaporan PPS-nya. Seperti itu. Jadi pastikan prosesnya itu sudah sampai mana. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini tinggal beberapa lagi selanjutnya. ya. Nah, ini yang banyak ditanyain WP nih Mas Andi. Lagi-lagi WP tuh pengen ngerasa aman. Nah, kalau udah ikut PPS, udah dapet suket PPS-nya, apakah sudah bisa dipastikan aman? Ya, itu pasti pasti WP bertanya kan, saya sudah lapor PPS, saya sudah tenang belum? Sudah aman belum? Nggak akan ditagi-tagi lagi nih gitu Iya. kan. Ya atas harta yang sudah diikutkan PPS, kawan pajak bisa tenang ya. Tapi syaratnya ya tadi sudah benar dan tidak ada lagi yang disembunyikan ya. Kalau misalnya gitu setelah lapor PPS, saya melaporkan PPS atas rumah yang luasnya 100 meter. Ternyata ketahuan, kami cek rumahnya itu luasnya 200 meter. Oh, ternyata lebih Gitu. besar. Nah, itu PPS yang pertamanya yang sudah atas 100 meter itu bisa dibatalkan. Iya, ternyata DJP juga bisa membatalkan surat keterangan yang sudah terbit itu. Jadi hati-hati, silahkan laporkan sebenar mungkin. Jangan dikurangin. Kalau dilebihin ya itu nanti bayarnya tambah mahal. Jangan juga. Sesuai realnya bagaimana. Jadi ada beberapa kondisi di mana DJP bisa membatalkan si surat keterangan yang sudah terbit. Nah, yang pertama kondisinya apabila tadi WP ternyata diketahui melaporkan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Ya, tadi 100 meter ternyata jadi 200. Itu juga bisa dibatalkan. Kemudian jika wajib pajak ternyata memang sedang diperiksa atau dibukper, itu juga bisa dibatalkan. Nah, itu. Lalu juga jika ternyata wajib pajak sedang mengajukan permohonan atau upaya hukum, itu sebenarnya syaratnya harus dicabut dulu ya permohonannya, seperti permohonan restitusi, pembatalan ketetapan pajak, itu harus dibatalkan dulu surat permohonannya baru mengikuti PPS. Nah, jika diketahui wajib pajak ternyata masih ada surat permohonan yang masih on proses, belum selesai atau belum dicabut, itu DJP juga bisa membatalkan surat keterangannya. Iya, jadi hati-hati ya, dicek kembali persyaratannya
Ya. Laporkan sebenar mungkin, dan kalau ada proses yang sedang berjalan itu harus diselesaikan dulu. Kalau ada permohonan misalnya keberatan, dicabut dulu, dan ingat periodenya juga. Jangan terlambat ikut PPS-nya. Iya. Ternyata pertengahan Juli ya akan dibatalkan juga. Iya. Melebihi periode ya. Tidak. Itu harus diperhatikan. Nah ini lanjutan yang barusan pertanyaannya ya. Gimana? Apa sih resiko kalau PPS-nya itu dibatalkan? Nah, jadi sudah lapor, sudah keluar, ternyata dibatalkan. Apa sih konsekuensinya? Nah, ada dua pilihan sih. Kalau misalnya PPS-nya dibatalkan, nah selama belum terbit surat pemeriksaan ya, surat perintah pemeriksaan atau SP2, ada dikasih pilihan kawan pajak untuk mengikuti namanya Paspinal. Paspinal ini hampir sama sih, ya mirip-mirip dengan PPS, tapi tarifnya lebih mahal, yaitu 30%. 30%. Jadi mengungkapkan harta yang tadi yang mungkin dibatalkannya karena yang rumah tadi ya harusnya 200 meter. Nah, nanti atas harta 200 meter itu, rumah 200 meter itu diikutkan namanya Paspinal. Paspinal itu Ya, diatur di peraturan pemerintah nomor 37 ya. 37. Tahun 2000 saya lupa, maaf. Saya juga ya nanti bisa dibaca-baca mungkin ya tentang Paspinal. Itu dibahasnya mungkin agak harus komprehensif juga. Kali ini kita akan fokusnya ke PPS saja dulu ya, karena tinggal beberapa minggu lagi nih PPS ini. Jadi kita fokus ke PPS. Nah, untuk yang tadi kan sebelum terbit SP2 ya atau surat perintah pemeriksaan. Nah, kalau sudah terbit, nah itu kena denda yang lumayan besar ya. Oh, berapa tuh Mas Andi dendanya? Bisa sampai 200%. 200%. Ya itu makanya hati-hati, jangan sampai dibatalkan. Kalau memang dibatalkan sebelum terbit surat pemeriksaan, silahkan diungkapkan dengan Paspinal gitu. Karena kalau sampai sudah keluar surat pemeriksaan, nanti hasilnya memang ada pelanggaran, dendanya lumayan itu ya. Lebih tinggi lagi. Iya. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya ini. Yang banyak juga ditanyain oleh WP ya. Banyak banget ya. Bagaimana pertanyaannya, TPG? Gimana kalau kita mendapatkan email himbauan untuk ikut PPS? Biasanya wajib pajak ini datang nih, saya dapat email suruh ikut PPS, dikatakan harta saya segini, padahal kenyataannya bukan segitu. Nah, banyak sekali yang menanyakan seperti itu ya. Nah, iya, jadi pada awal tahun saja pihak DJP itu sudah mengirimkan 1 juta lebih email himbauan PPS ini ya. Nah, atas himbauan ini ada kelanjutannya, yaitu semacam konfirmasi data lah. Jadi kami pihak DJP itu mendapat data banyak dari berbagai pihak. Nah, data ini akan kami cross check dengan SPT yang dilaporkan oleh kawan pajak. Nah, kalau ada perbedaan, nah itu nanti kami akan minta konfirmasi melalui email ini. Nah, misalnya kawan pajak ini di data kami punya rumah senilai berapa ratus juta, tapi kok di SPT-nya tidak ada. Nah, itu bagaimana? Nah, silahkan kalau yang dapat email seperti itu, silahkan dibaca. Di bawahnya itu ada nama akun representatif yang bisa dihubungi. Nah, jadi kalau dapat email seperti itu, segera konfirmasi. Pertama kita cross check dulu, apakah benar ternyata kita punya harta segitu. Jangan lupa nih wajib pajak nih. Iya. Biasanya oh iya ternyata masih ada nih yang belum dilaporkan. Nah, kita
cross check lagi datanya, kemudian apabila memang betul tidak sesuai dengan yang dimiliki, boleh mangga silakan dikonfirmasi ke AR masing-masing. Itu jadi setelah dikonfirmasi itu nanti hasilnya ada dua, apakah cukup pembetulan SPT atau dia kawan pajak harus ikut PPS. Jadi memang nyambungnya nanti ke PPS juga. Jadi ada kemarin kami menemukan kasus di mana ada yang jual beli kendaraan, kan dia beli ternyata dijual terus nanti hasilnya dia beli lagi. Nah, itu kan memang dapat keuntungan dari situ ya. Jadi kalau itu tidak ikut PPS nggak apa-apa. Tapi pembetulan SPT karena dia ada penghasilan lain. Jual beli mobil itu tadi iya. ya. Tapi kalau misalnya itu tadi beli memang dipakai dan belum masukkan dari SPT. Nah, itu mau tidak mau ikut Silahkan ikut PPS. PPS seperti itu. Jadi hasilnya setelah konfirmasi dari AR itu apakah cukup pembetulan SPT atau tetap harus ikut PPS gitu ya. Jadi kalau dapat bukan hanya email ya, ada beberapa juga yang dikirimi surat mengenai PPS ini. Jadi AR sedang gencar-gencarnya ya menghimbau wajib pajak, dia mengirimkan email, bisa berupa surat, ada juga yang melalui WhatsApp mungkin WhatsApp ya. Nah, jadi, ini tuh AR tahu datanya dari mana sih Mas Andi? Ya itu pokoknya banyak pihak. Ada data turunan ya, kita datanya itu memang dari kantor pusat. Betul. Jadi data-datanya pertukaran data dengan pihak ketiga. Jadi kita menemukan data atas nama wajib pajak yang harus dikonfirmasi nih bener apa enggak nih gitu datanya. Nah, itu memang yang harus hati-hati ya, diperhatikan pada kawan pajak. Kalau sudah menerima email yang lanjutan ini, segera konfirmasi. Karena kalau tidak dikonfirmasi, tidak ada tindakan ya tadi, apakah cukup pembetulan SPT atau ikut PPS, itu ada kelanjutannya nanti itu. Jadi silahkan untuk kawan pajak untuk mengkonfirmasi ya ke akun representatifnya, silahkan segera hubungi gitu. Oke, mungkin pertanyaannya sudah habis ya. Sudah habis ya. Lumayan mewakili semua panjang. Mewakili banyak pertanyaan yang masuk. Rata-rata yang ditanyakan itu lagi ya, yang tadi kita bahas. Ya, memang karena kan PPS ini bisa dibilang belum pernah ada ya, baru tahun ini aja. Ya. Jadi mungkin wajib pajak juga belum tahu, belum mengerti lebih jauh PPS ini seperti apa gitu. Kalau memang dari hasil tanya jawab tadi kami masih banyak yang kurang, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi KPP Pratama Bandung Tegalega, bisa datang langsung ataupun melalui chat WhatsApp. Ya, nanti nomor WhatsAppnya kita taruh di description box. Ya, kalau tidak terdaftar di Tegalega ya silakan ke KPP terdekat. Iya. Jadi KPP manapun akan menerima pertanyaan mengenai PPS ini. Ini program nasional, bukan hanya program dari KPP Tegalega ya, ini program nasional yang sudah dicanangkan oleh Bu Sri Mulyani. Jadi semua kantor pajak itu akan menerima pertanyaan mengenai PPS, atau mau langsung lapor juga bisa, nanti dibantu seperti itu. Untuk lapornya sekarang semuanya serba online ya. Untuk lapor PPS pun online. Kita bisa lapor melalui DJP online 24 jam dalam sehari. Jadi tidak dibatas waktu, yang penting sampai 30 Juni 2022. Untuk tata cara pelaporannya, kawan pajak bisa lihat tutorialnya yang nanti kami akan taruh di description box juga. Ya. Jadi ada sih, tinggal di mudah googling banget aja tutorial pelaporan PPS, itu banyak. Kalau memang ingin sendiri gitu di rumah, nggak usah datang ke kantor pajak, ke KPP, mangga
silahkan. Silakan dilihat Heeh. aja di tutorialnya. Iya. Ya, tapi harus melalui pakai ini ya, laptop atau komputer ya, tidak bisa pakai HP. Dan juga harus menginstal Adobe Acrobat Adobe, Reader. Pokoknya Yang nanti versi buka menunya, nanti ada Ada. instalannya. Ya disediakan juga untuk betul. menginstalannya seperti itu. Oke, kita cukupkan sampai di sini aja. Mungkin kalau ada kekurangan kami minta maaf. Memang ini podcast perdana kami. Podcast pertama. Kalau memang ada saran dan kritik bisa melalui Di kolom chat komentar. kolom chat. kolom chat, kolom komentar. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan langsung bisa datang langsung ke kantor pajak di PP Pratama Bandung Tegalega. Atau melalui chat WhatsApp yang ada di nomor description box. Untuk PPS ini jangan lupa wajib pajak untuk ungkapkan semua harta yang belum dilaporkan. Diingat-ingat lagi ya, jangan lupa jangan sampai ada yang terlewat harta yang belum dilaporkan di SPT tahunannya. Mengingat jangka waktunya juga udah mau bentar lagi ya, jadi Iya. buruan diungkapkan sekarang aja sebelum terlambat. Tinggal beberapa minggu lagi ya. Betul. Segera mungkin. Jangan mepet-mepet di belakang. Ungkap sekarang biar lega kemudian ya. Betul. Kami mungkin cukupkan sampai di sini ya. Minta izin untuk menyampaikan tagline kami, yaitu DJP Kuat. Indonesia Maju. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.